Ir- Saudara, kita bahas lebih dalam soal serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Selamat malam Audrey. Prof, ini kan di tengah berlangsungnya perundingan dan juga negosiasi, apa sih sebenarnya pemicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran? Jadi pemicunya dugaan saya adalah Presiden Trump sudah tidak sabar karena mungkin Iran dianggap mengulur-ulur waktu untuk menyepakati terkait dengan kesepakatan yang dibuat, intinya adalah agar Iran tidak mengembangkan uranium senjata nuklir, dan kemudian Iran meminta Amerika Serikat untuk mencabut embargonya dan tentu membolehkan Iran untuk mempunyai nuklir tapi untuk tujuan damai. Nah, ini kelihatannya tidak tercapai, sehingga beberapa jam yang lalu Presiden Trump kelihatannya berinteraksi dengan Perdana Menteri Netanyahu, karena Netanyahu juga yang mendorong agar Presiden Amerika Serikat melupakan negosiasi dan langsung melakukan serangan ke Iran. Nah, namun Trump sepertinya menganggap bahwa tidak memiliki basis yang kuat apabila Amerika Serikat yang melakukan serangan, sehingga dia meminta kepada Netanyahu untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Nah, Netanyahu menyerang dengan alasan bahwa ini merupakan preemptive strike, jadi serangan sebelum diserang, karena ada dugaan menurut Israel bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir untuk menyerang Israel. Nah, oleh karena itu preemptive strike ini diluncurkan pagi tadi oleh Israel, lalu kemudian ada balasan dari Iran, dan disinilah kemudian Amerika Serikat masuk karena ada perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dengan Israel yang intinya seperti pasal 5 dari NATO, yaitu serangan terhadap Israel itu merupakan serangan terhadap Amerika Serikat. Dan sekarang kita lihat bahwa Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, sementara Iran selain menyerang ke Israel, dia juga menyerang ke pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah. Ini Jadi apa ini nih bacanya Prof ketika saling serang nih sekarang ini? Ya, yang bagi bagi Iran yang penting adalah menyerang pangkalan militer, sehingga Amerika Serikat tidak punya basis untuk menerbangkan pesawat-pesawat tempurnya, pesawat-pesawat yang akan mengangkut mungkin prajuritnya untuk diterjunkan ke Iran. Karena yang ada sekarang adalah kapal-kapal induk. Memang kapal induk bisa meluncurkan rudal dan lain sebagainya, dan juga bisa menerbangkan pesawat. Tapi yang dikhawatirkan oleh Iran adalah kalau pangkalan-pangkalan dari negara-negara Arab itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran, karena itu lebih bisa dijamin keakuratan, dan kemudian juga Prof. soal bahan bakar dan lain sebagainya itu bisa lebih efisien daripada di kapal induk, seperti itu. Oke, Prof, ketika Israel dan Amerika menyerang Iran, sebenarnya lebih berat yang kemana ketika tadi ingin agar Iran ini tidak punya senjata nuklir atau mengincar pemimpin Iran itu sendiri, Khamenei? Nah, sekarang kalau saya lihat, sebenarnya kalau Amerika Serikat mengkhawatirkan terhadap warganya yang mungkin akan terdampak dengan senjata nuklir, ataupun tindakan dari, menurut Presiden Trump, tindakan radikal dari kepemimpinan dari Ayatollah terhadap warga Amerika Serikat. Nah, sementara kalau Israel, dan ini kemudian saya rasa disetujui oleh Amerika Serikat, menghendaki agar pemusnahan terhadap senjata nuklir, dan yang kedua adalah pada ujungnya mengganti kepemimpinan di Iran. Nah, karena apa? Karena menurut Israel bahwa setelah tahun 79, setelah berkuasanya Syah Iran, maka Iran sudah berubah dari kepemimpinannya itu yang tadinya bersahabat dengan Israel menjadi negara yang bermusuhan dengan Israel. Dan Israel tahu bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran itu sebenarnya ditujukan untuk Israel, sehingga Israel punya kepentingan untuk membinasakan itu dan kemudian mengganti kepemimpinan di Iran. Nah, ini yang sekarang ada anaknya Syah Iran, Reza Pahlavi, yang dia sudah mengatakan bahwa
kalau saya nanti bisa kembali ke Iran dan memimpin Iran, maka 3 hal yang akan dia lakukan. Pertama adalah dia akan memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel. Yang kedua adalah dia akan menghentikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Oke. pengembangan uranium dan senjata nuklir. Dan yang ketiga adalah dia tidak akan lagi membantu Nah, proksi-proksi yang selama ini dibantu oleh Iran, yaitu Hamas, Hezbollah, dan Houthi untuk menyerang Israel. Jadi oke. seperti itu. Ketika Israel dan Amerika sama-sama bersekutu, apakah juga sekutu-sekutu di Iran juga akan membantu Iran nih? Dan apakah dan apa dampak globalnya yang lebih besar lagi, Prof, yang ditakutkan? Ya, yang pasti beberapa hari yang lalu atau ya beberapa hari yang lalu dari pihak Rusia sudah mempunyai kesepakatan dengan Iran untuk memutakhirkan rudal-rudal Iran. Nah, ini yang tentu menjadi khawatir apakah Rusia akan masuk dan terlibat dalam peperangan ini. Karena kalau sekarang ini kan tidak imbang ya antara Israel dengan Amerika Serikat dan Iran sendiri. Nah, ini yang kita tidak tahu akan seberapa jauh Rusia akan turut dalam perang ini dan mendukung Iran. Dan yang kedua yang kita perlu khawatirkan adalah walaupun ini jauh, yaitu Korea Utara. Karena Korea Utara itu dia akan siap untuk berperang kalau ada Amerika di sana. Nah, ini yang kita juga harus Oke. amati. Sementara kalau negara-negara sekutu Amerika Serikat, saya merasa bahwa mereka tidak akan mendukung tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena selain ada hubungan yang kurang baik dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa ini terkait dengan Greenland, terkait dengan tarif yang dikenakan terhadap sekutu-sekutunya, dan juga masalah BOP, maka mereka tidak akan dukung dan mereka justru akan mengutuk mungkin tindakan dari Israel yang sudah melakukan serangan awal ke Iran dan kemudian juga dibantu oleh Amerika Serikat, seperti itu. Prof, ini kan baru saja kami dapatkan informasi bahwa direncanakan Presiden Prabowo siap untuk menjadi fasilitator. Apakah ini kemudian perlu gitu diperlukan untuk sesegera mungkin Presiden kita menjadi fasilitator bagi kedua negara yang berkonflik saat ini? Kalau saat sekarang sepertinya belum diperlukan ya, karena saat sekarang perang itu sudah meletus. Jadi saat sekarang ini sudah Oke. meletus dan kemudian saling serang sudah dilakukan. Nah, nanti kalau misalnya perang ini masih terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, memang mungkin saja presiden kita menjadi mediator untuk apa? Untuk menyelamatkan muka dari pihak-pihak yang berperang. Karena mungkin dari Amerika tidak mendapat dukungan dari rakyatnya, mungkin saja seperti itu. Israel juga terus diserang oleh Iran, dan Iran juga sudah mendapat serangan, sehingga mereka perlu untuk keluar dari situasi ini. Tetapi kalau mereka bilang bahwa saya menyerah, mereka tidak akan mau. Oleh karena itu penting ada pihak ketiga yang mencoba untuk menyelamatkan muka. Nah, yang kedua, harusnya Bapak Presiden mulai sekarang sudah harus berkontak dengan chairman dari BOP. Karena kita sudah jadi anggota BOP. Oke. Kalau misalnya tidak dilakukan ini, maka yang kita khawatirkan adalah BOP itu tidak ada manfaatnya. Dan baiknya ya kita keluar saja dari situ. Oke, sudah kita tangkap pesannya, tapi yang pasti adalah semoga ada deal-deal yang kemudian tidak membuat ya perang ini atau serangan-serangan ini lebih besar lagi dan